sabda Hadrat Wasallam, dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bahwa hadirlah dalam 5 waktu di hadapan Allah, di mana orang disebabkan mendirikan sholat tepat pada waktunya dapat terhindar dari serangan-serangan jahat. Di sana dikarenakan adanya kemajuan rohani, mereka pun meraih qurub ilahi. Untuk itu hendaknya setiap Ahmadi dapat menegakkan sholat tepat pada waktunya secara dawam. Mereka hendaknya memberi perhatian kepada pentingnya hal ini. Tolong dicamkan baik-baik. Sepulangnya dari sini, nanti kita akan mengevaluasi masing-masing. Jadi ada anggota jemaat yang sangat pesimis, ngomong ke saya begini, mau balik, tidak perlulah jalsa. Kenapa? Buang-buang banyak uang. Pada akhirnya pulangnya lagi, memblek lagi. Masjid tetap kosong. Saya bilang jangan berkata seperti itu. Datangnya ke sini itu berkah. Apa dikira ke haji sana itu tidak, kalau secara duniawi hanya untuk apa? Keliling, lari, duduk, lempar, hanya gitu kan? Banyak uang, tidak sedikit. Tapi dari semua ritual ini ada pesan yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itulah orientasi kita hari ini tolong dirubah. Bahwa Bapak duduk di sini, Bapak datang jauh di sini, membuang uang, waktu, tenaga dan kesempatan. Jangan disia-siakan. Harus bertambah ilmunya. Harus tumbuh pemahaman tentang Tuhan yang segala-galanya tadi maha. Dulu demi Allah, ketika saya belum Ahmadiyah, tahu tahajud, persis tahu, caranya pun tahu. Tapi kenapa tidak dilaksanakan? Karena apa? Orientasinya tahajud itu sunnah, dilaksanakan dapat pahala, tidak berdosa. Ya udah, tidak berdosa ini. Nah, orientasi ini yang membuat saya dulu perlu tahajud, ngapain? Ternyata seluruh apapun yang kita gerakan, apapun yang kita makan, apapun yang kita lakukan itu berdampak terhadap jasad kita dan ruh kita. Makanya makan harus hati-hati. Nah, sholat ini dari ucapan dan gerakan-gerakannya itu sangat luar biasa, akan berpengaruh sangat kuat terhadap ruh dan jiwa kita. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh sabda Ali radhiyallahu an, apa? Rata-rata manusia ketika di depan orang dia laksana malaikat, tetapi ketika sendirian dia adalah setan. Paham maksudnya? Kita lanjutkan. Pada kesempatan Ijtima Nasional Hudam Ahmadiyah, Huzur Anwar Ayadullah Aziz bersabda, berilah perhatian khusus kepada penegakan sholat dan lakukanlah hal itu secara bergairah, karena hal itu adalah perkara pokok. Jika hal ini terlaksana, maka segalanya dapat tercapai. Segala kemajuan berkaitan erat dengan hal ini. Allah berfirman di dalam Quranul Karim, berhasillah orang yang dapat menegakkan sholatnya. Bersabda, pada hakikatnya sholatlah dunia ini tidak ditaklukkan untuk Islam. Adalah suatu hal yang lagau, bermimpi menaklukkan dunia jika kita tidak dapat menaklukkan diri sendiri. Tunduklah diri sendiri di hadapan Allah dan tunaikanlah hak ibadahnya. Allahu Akbar. Kita selalu mengklaimkan diri, jemaat ini akan menaklukkan dunia, tetapi kita sendiri tidak mampu menaklukkan diri kita. Untuk bangun tengah malam saja kita kalah, untuk tahajud saja kita kalah, oleh ngantuk saja kita kalah. Kita cerita dunia akan takluk di bawah bendera la ilaha illallah melalui jemaat ini. Bagaimana bisa? Kalau kita sendiri tidak takluk dengan diri kita, maka Huzur katakan, sujudlah kalian, taklukkan diri kalian hari ini. Dunia akan segera digenggam. Karena itu setiap Ahmadi dalam kondisi sehat hendaknya selalu berusaha secara dawam menegakkan sholatnya. Bahkan bukan hanya dawam saja, tetapi juga berusaha secara berjamaah. Sebagaimana Hadrat Masya Salam bersabda, ketika seseorang sudah tua, kondisinya lemah sehingga tidak bisa bekerja keras seperti di masa muda. Sebab mendirikan sholat memerlukan usaha keras dan kegigihan.
pengamalannya yang semestinya dilakukan karena kondisi yang lemah itu menjadi sulit, di mana ketika masih muda dapat dilakukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang terhadap hamba-hambanya, maka Dia menyempurnakan segala kekurangan amal ibadah hamba-hambanya yang dikarenakan sudah tua dan lemah, ditutupinya dengan amal ibadah yang dilakukan ketika di masa muda. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala berbelas kasih kepada hambanya. Maka orang yang ingin menjadi hamba Allah, ingin meraih kedekatan dengan Allah, ingin menjadi diri dan keturunannya tetap suci, ingin terlindungi dari serangan setan, baginya hanya ada satu jalan, yaitu tunaikanlah ibadah kepada Allah. Dan untuknya yang paling utama adalah menegakkan sholat secara berjamaah. Hadirin sedang jalsah rahimakumullah. Sekarang adalah zaman materialistis. Orang sudah lalai terhadap ibadah. Perdagangan dan harta benda telah membuat manusia lalai terhadap maksud dan tujuan kelahirannya. Demi pekerjaan mereka meninggalkan sholat, yang seharusnya demi menegakkan sholat tinggalkan pekerjaan. Allah di dalam Al-Quran Karim memerintahkan, hafizu ala sholatil wa sholatil wusta, yakni jagalah sholat-sholatmu, khususnya sholat-sholat yang berada di tengah-tengah waktu kesibukan. Dalam hal ini Huzur Anwar Ayyadahullahu ta'ala bil aziz bersabda perihal menunaikan sholat tepat pada waktunya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, An-Nisa 104, yakni sesungguhnya mendirikan sholat telah ditetapkan atas orang-orang mukmin tepat pada waktunya. Dan 5 sholat ini telah ditetapkan waktu-waktunya dan merupakan satu hal yang sangat penting mendirikannya tepat pada waktunya. Di zaman sekarang ini ketika di segala penjuru orang sedang berlomba-lomba mencari harta, memberi perhatian kepada waktu sholat telah demikian penting, setan selalu berusaha menyerang manusia agar lalai dari ibadah kepada Allah. Setan menimbulkan rasa was-was di dalam hati. Jika kamu saat ini tidak mengerjakan urusan duniawi, maka kamu akan mengalami kerugian. Karena itu lakukanlah lebih dulu pekerjaan ini. Waktu sholat toh masih ada, nanti juga bisa dijamak. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa di setiap zaman setan selalu menyerang dengan berbagai cara. Di setiap zaman kesibukan manusia bermacam-macam. Karena itu Allah berfirman, sholat-sholat yang disebabkan oleh kemalasan dan kesibukan urusan duniawimu tidak dapat menunaikan sholat tepat pada waktunya, maka secara khusus tegakkanlah sholat itu. Karena dengan tidak mempedulikan satu sholat, maka lambat laun dengan sholat-sholat yang lain pun akan lalai. Untuk itu Allah berfirman, hafizu ala sholawati was sholawatil wusta, yakni tegakkanlah semua sholat, khususnya sholat-sholat yang berada di antara waktu-waktu yang sibuk. Selanjutnya Huzur bersabda, sekarang ini hal-hal yang sangat berbahaya adalah keburukan perbuatan lagau yang merebak di masyarakat. Alasannya adalah atas nama kebebasan dan hak menyampaikan pendapat. Sebagian keburukan dilindungi oleh undang-undang. Sebelum zaman ini, keburukan-keburukan masih terbatas. yakni keburukan di satu lingkungan RT hanya di RT itu saja, atau keburukan di satu kota hanya di kota itu saja, atau keburukan di satu negara hanya di negara itu saja. Tetapi di zaman sekarang ini, dengan adanya kemudahan komunikasi, adanya TV, adanya internet, dan berbagai media sosial, keburukan pribadi, keburukan suatu negara telah menjadi keburukan antar negara di dunia. Melalui internet, anak-anak muda, perempuan-perempuan di satu sisi bukan hanya menampakkan kelemahan, tapi juga mereka jauh dari agama. Bapak Ibu hadirin sedang jalsah rahimakumullah. Semoga khutbah atau ceramah jalsah ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi pencinta-pencinta masjid. Setelah pulang dari sini, masjid-masjid di cabang Sukabumi seluruhnya, Bogor seluruhnya akan semakin makmur. Usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.